Baik, ibu-ibu, kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Yang bertanya nggak? Banyak. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Bapak-bapak ngalah ya. Jika seorang sering mengupdate status foto, apakah termasuk riya terselubung? Kalau mengupdate status foto sedang ibadah, itu bukan riya terselubung, itu namanya riya terang-terangan ya. Riya terang-terangan. Kalau terselubung itu nggak nampak riya, nggak nampak riya. Ya. Contoh, seorang dai bercerita, ini tidak terselubung. Oh, saya kemarin ke kampung sana, masya Allah, sunnah sudah berkembang, yang hadir ramai banget gitu. Seakan-akan dia memuji tentang dakwah, padahal dia ingin muji diri sendiri bahwasanya kajian yang hadir apa? Banyak. Itu namanya riya terselubung. Paham ibu? Ibu nggak paham, ibu nggak pernah jadi dai. Kita yang lebih tahu ya. Niatnya untuk menjelaskan tentang indahnya sunnah tersebar di mana-mana, atau untuk muji diri sendiri hanya Allah yang tahu. Itu namanya riya terselubung. Tapi kita nggak boleh nuduh orang. Ini hanya untuk introspeksi diri sendiri. Ya. Itu namanya riya terselubung. Contoh riya terselubung. Si fulan itu, ya, kalau kita lagi kumpul-kumpul, lagi minta sumbangan, pelit sekali, dia cuma kasih 100 rupiah misalnya. Nah, ini namanya riya terselubung. Maksudnya apa? Kalau saya enggak, saya 100.000 saya kasih ya. Jadi menjatuhkan orang lain dalam rangka meninggikan diri sendiri. Si fulan itu sholat subuh nggak pernah saya lihat. Berarti di masjid nggak pernah kelihatan. Orang yang dengar berarti tahu, oh kalau saya ini sholat subuh selalu berjamaah. Atau dia mengatakan, si fulan itu kalau sholat subuh selalu terlambat, rakaat kedua baru datang. Kalau saya berarti selalu rakaat pertama. Itu namanya riya terselubung. Banyak cara riya terselubung, banyak. Si fulan kemarin itu mengejek saya, sekarang coba kualat. Luka dia terjatuh dari motor kualat ya. Terus ente orang hebat ya. Gara-gara orang jatuh luka kemudian berarti ente dibela Allah ya. Ya, berarti ente wali misalnya ya. Ya. Hati-hati, itu namanya riya terselubung. Adapun mamerkan foto ya di depan Ka'bah, foto masukkan di Facebook, itu bukan riya terselubung. Itu riya apa? Terang-terangan. Tapi tidak boleh, saya ingatkan ibu, kita waktu membahas tentang salah riya, kita tidak boleh nuduh orang, itu masalah hati orang. Kita bicara tentang diri kita, jangan sampai kita pamer-pamer. Bahagia, nggak ada yang tahu. Lebih baik yang tahu cuma Allah, itu bahagia. Kenapa sih pingin dikomentari sama orang? Penyakit hati, pingin dikomentari sama orang. Taruh foto supaya dikomentari sama orang. Ya ngapain? Nggak usah. Saya mau tanya Ustadz, kalau istri bercerita tentang ibadahnya ke suami yang kebetulan suami di luar kota, apakah itu menjadi riya? Saya rasa enggak, tergantung niat kita ya. Kita kasih tahu suamiku, enggak usah khawatir, saya ikut ngaji kok, saya sedang tidak di mall. Nanti habis pengajian baru ke mall. Jadi kalau kita ceritain, niatnya bukan untuk pamer, itu kasih tahu enggak apa-apa. Kadang suami curiga, terkadang suami suudzon. Ini istriku enggak pernah ngaji sih. Dari tadi Facebookan terus ya, sekali-sekali kita ngaji depan apa? Suami. Bukan untuk riya, tapi bahwasanya saya tidak demikian. Ya. Yang maha tahu niat kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW juga sholat, Aisyah lihat, nggak ada masalah. Yang Nabi lihat Rasulullah sholat, sehingga Aisyah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Sihir. Pak Ustadz, kakak saya terkena penyakit sihir dan tidak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana, terkadang ragu untuk pergi berobat ruqyah, takut salah, malah menjadi syirik besar. Adakah saran Pak Ustadz? Ya saya rasa pertama dia bertobat kepada Allah dari segala dosa, zikir pagi petang, dan jangan lupa untuk ruqyah. Ya. Ruqyah sendiri boleh, kita ruqyah kakak kita nggak ada masalah. Ya. Atau dia
minta ruqyah, ada masalah kepada orang yang ahli, ya. Dengan harapan semoga cepat sembuh, namun dia gantungkan hatinya bahwasanya menyembuhkan hanyalah Allah. Dari sini kita tahu, ya, tatkala kita berobat sana sini enggak sembuh, kita tahu bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh melakukan sebab. Melakukan apa? Sebab. Ya. Kalau ada rezeki bersedekah dengan niat untuk kesembuhan. Ustadz, ketika seorang akan berangkat haji, umrah, sedangkan yang bersangkutan pamit pada tetangga, termasuk riya? Enggak. Anda tulis status pun bukan berarti riya, ya. Tergantung niat Anda. Niatnya apa nulis status? Anda pamit sama tetangga, ya bagus. Kasih tahu, nanti dicari-cari tetangga, ya. Utang belum bayar, pergi-pergi. Kasih tahu, oh saya lagi umrah, misalnya saya lagi apa? Haji, ya. Itu kasih tahu orang kantor, mereka nggak bingung cari di mana ini, kok nggak datang kantor, kasih tahu, ya. Nggak ada masalah, ya. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Ada orang tatkala pulang dari haji dia panggil orang, dia syukuran, alhamdulillah selamat. Kalau niatnya bukan untuk riya enggak apa-apa, tapi kalau untuk pamer saya sudah haji itu masalah. Maka saya katakan tadi tidak boleh kita menilai niat orang lain, ya. Ya sudahlah, diri kita itu untuk diri kita sendiri. Ustadz, di mana saya bisa dapatkan buku Ustadz? Karena cari kemana-mana tidak ada. Memang sudah habis, ya. Jadi jilid kedua pun sudah habis. Jilid 1, jilid kedua sudah habis. Jilid kedua juga sudah ada, tapi sudah habis juga, ya. Masih nanti lagi. Jilid ketiga sedang disusun. Ya. Nanti kalau sudah habis baru kita cari jilid kedua. Ustadz, boleh tidak kita riya terhadap Allah? Memang kita ingin dipuji oleh siapa? Allah. Kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita riya sama Allah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dipuji oleh Allah, memang kita memperlihatkan. Kalau kita beribadah, kita enggak memperlihatkan, Allah juga sudah lihat. Riya itu artinya apa? Memperlihatkan. Kalau kita enggak memperlihatkan, Allah juga sudah lihat. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Ya. Dalam kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, kalau kalian sembunyikan amalan kalian itu lebih baik dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Kalau kita riya sama Allah pasti dapat balasannya. Ya. Kalau riya sama orang harap dipuji bisa jadi dimaki, ya. Tapi kalau riya terhadap Allah pasti dapat pujian dan pasti dapat pahala. Di antara metode mudah untuk riya sama Allah, ya kalau kita bangun malam, kata Nabi SAW, "Shallu bil-lail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Karena manusia yang kita harapkan riyanya sudah pada tidur. Ibu saya bertanya kepada seorang yang katanya ustadz, lalu dikasih bacaan-bacaan yang disimpan di bawah bantal untuk menjaga rumah. Apa yang harus saya lakukan? Jika dinasihati sangat sulit. Enggak, jadi bacaan-bacaan tersebut bahaya, bisa jadi jimat. Bisa jadi bukan jimat, maka tidak sunnah. Sunnahnya kita baca, ya. Sunnahnya kita baca. Al-Quran sunnahnya kita baca, bukan kita pajang. Bahkan dipajang itu dibenci tanpa dibaca. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini perkara yang ditinggalkan. Ya, cuma dikumpulin enggak dibaca. Itu tercela, ya. Taruh di bawah bantal, apalagi tulisan Al-Quran juga enggak sopan, masa tulisan Al-Quran ditaruh di bawah bantal. Kita bantalin, kadang ngiler situ, macam-macam. Jangan, jadi tidak kurang sopan. Saya katakan dibaca, doa-doa yang Rasulullah ajarkan dibaca. Baca surat Al-Baqarah di rumah, baca doa sebelum tidur. Ya. Sering sholat sunnah di situ, insya Allah tidak diganggu oleh syaitan. Tapi kalau di rumah isinya sinetron, musik-musikan, ya syaitan demen rumah-rumah seperti itu.
Ustadz, apakah masang sajen buat orang yang sudah meninggal itu perbuatan syirik? Iya, enggak boleh. Ya, orang sudah meninggal pasang sajen buat apa ya? Ustaz, doa supaya terhindar dari kesyirikan, riya kecil. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Yang artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang tidak aku sadari. Share di Google doa terhindar dari syirik kecil. Saat di luar negeri ada tarot. Saya mengantar teman untuk ke tempat itu. Hanya ingin tahu bagaimana proses tarot. Tarot itu apa? Hah? Apa? Oh. Saya hanya ingin tahu bagaimana proses tarot itu. Kalau ingin tahu, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau coba-coba, enggak boleh. Jangan coba-coba syirik. Ya. Tapi kalau ingin tahu saja, ingin tahu prosesnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Ustadz, afdolnya sepertiga malam itu jam berapa? Sepertiga malam, ada yang mengatakan dari maghrib sampai subuh bagi 3. Ya. Dari maghrib sampai subuh bagi 3. Ada yang mengatakan dari maghrib sampai terbit matahari bagi 3. Paham? Jadi malam itu secara bahasa Arab dimulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari. Kemudian bagi 3. Maka lihat kapan waktu azan maghrib dan kapan waktu syuruk. Setelah itu bukan waktu syuruk, apa ya? Tulu, waktu tulu syams, waktu terbit matahari. Ya, sunrise, kapan sunrise, kapan terbit terbenam matahari. Bagi 3 waktunya, sepertiga terakhir adalah sepertiga malam. Ada yang mengatakan 3, tidak, caranya dari terbenam matahari maghrib sampai azan subuh, tinggal bagi 3. Sepertiga yang terakhir adalah sepertiga malam yang terakhir. Ustadz, bagaimana cara kita mengatasi syirik kecil? Apa kiat-kiatnya? Di antaranya, jangan suka cerita amal soleh. Jangan cerita si amal soleh. Jangan suka pajang status amal soleh. Ya. Jangan juga pasang amal soleh di status. Jangan suka cerita. Biasakan diam-diam aja. Kalau ada setan gelitiki suruh cerita, ya kita jangan tergelitik ya. Karena kalau kita sudah melakukan amal soleh, pasti setan datang suruh kita cerita. Akhirnya kita kepancing, kita cerita. Khawatirnya kalau kita banyak cerita, lama-lama terjerumus dalam riya. Apakah ancaman dari orang yang meninggalkan sholat fardu karena ketiduran, tapi saat bangun tidak diqadha? Ya, meninggalkan sholat dosanya besar. Ya. Dosa besar. Sehingga para ulama khilaf, apa hukum meninggalkan sholat? Sebagian ulama yang sangat keras mengatakan, meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja, ya, maka kafir. Ada yang mengatakan demikian. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan tidak. Meninggalkan sholat secara total itu baru kafir. Tapi intinya sholat adalah ibadah yang sangat agung. Maka jangan seorang sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia pernah meninggalkan sholat, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diulang lagi. Ya Ustaz, bagaimana cara bertobat dari kesyirikan? Ya bertobat saja kepada Allah. Dan belajar tauhid supaya tidak kembali lagi pada kesyirikan. Ustaz, apabila kita diajak berpose di Ka'bah, sebenarnya tidak ingin. Tapi karena satu regu akhirnya ikut dipoto. Apakah termasuk riya? Tidak. Riya itu amalan hati ya. Saya katakan, seorang bisa jadi dia pajang fotonya di status, dia bukan riya ya. Tapi saya katakan itu rawan. Itu apa? Rawan. Ya. Rawan. Tapi belum tentu dia riya. Mungkin dia ingin beri motivasi atau yang lainnya. Apakah keinginan untuk dipuji termasuk riya? Ya, timbul keinginan biasa, dia lawan. Ingin dipuji, manusia sering begitu. Siapapun dia ingin dipuji, ingin diakui, lawan perasaan tersebut. Bahwasanya kita beramal soleh bukan untuk riya. Sekedar lewat seperti itu dilawan tidak ada masalah. Bolehkah menggabungkan 2 salat seperti qabliyah zuhur dengan tahiyatul masjid? Tidak usah niat tahiyatul masjid, langsung niat qabliyah apa? Zuhur. Jadi kalau ibu masuk ke masjid, tidak usah niat tahiyatul masjid.
niat qobliyah zuhur, niat qobliyah subuh ya. Langsung tahiyatul masjidnya sudah kena. Jadi enggak perlu tahiyatul masjid dulu baru qobliyah, enggak perlu. Langsung qobliyah zuhur ya. Dan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Mengajak sholat tahajud di WA termasuk riya? Ya. Sesekali tidak apa-apa, tapi jangan terus-terusan ya. Jangan apa terus-terusan. Kalau itu di antara keluarga, kalau keluarga kebanyakan kita enggak riya, ngajak istri, ya, ngajak anak-anak, enggak ada perasaan apa? Riya. Ini masalah kalau di grup WA. Udah bangun di luar ya, masya Allah. Sudah online jam 3:30, masya Allah. Terakhir dilihat jam 3. Oh, masya Allah. Padahal buang air di toilet. Karena begitu bangun tidur langsung lihat apa? WhatsApp ya. Jadi tidak apa-apa kita ngajak orang ya sholat malam, tapi sekali jangan terus-terusan karena kita pun harus menyembunyikan amal soleh kita. Ya. Sesekali kita tampakkan dalam rangka memberi contoh, dalam rangka memotivasi ada masalah, tapi jangan terus-terusan. Kecuali keluarga dekat, kecuali kawan dekat ya, yang kita tidak khawatir riya dengan dia ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.